Renata, kamu percaya nggak sih kalau malaikat Tuhan itu bisa bicara kepada kita? Kayaknya nggak mungkin deh, Miss. Aku belum pernah mendengar malaikat Tuhan berbicara kepada manusia. Jadi kamu belum pernah dengar. Padahal banyak banget loh malaikat Tuhan yang berbicara kepada manusia. Contohnya, malaikat Tuhan bicara kepada Filipus. Oh iya, Miss. Bagaimana ceritanya? Kamu mau tahu ceritanya? Mau, Miss. Ya udah, sama-sama kita dengarkan cerita di Mesbah Cilik. Malaikat itu berkata kepada Filipus, "Bersiaplah dan pergilah ke selatan. Pergilah ke jalan yang menuju ke Gaza dari Yerusalem, jalan padang pasir." Jadi Filipus bersiap dan pergi. Ayah melihat ke atas. "Dapatkah kamu menangkapnya?" Dia berkata. Malaikat hanya berkata kepada Filipus kemana ia pergi. Dia tidak memberitahukan kepada Filipus mengapa atau apa yang terjadi, dan Filipus tidak menanyakan hal itu. Dia hanya pergi saja. Ayah terus berkata, di jalan dia melihat seorang Etiopia, seorang sida-sida yang melayani Ratu Etiopia. Dia bertanggung jawab memelihara semua uang ratu itu. Wow, ayah berpikir. Orang Etiopia itu mengadakan perjalanan sendirian. Dia adalah penjabat tinggi negara. Dia pasti memiliki bala tentara untuk melindunginya. Dan dia pasti memiliki para hamba. Ayah mulai membaca kembali. Dia pergi ke Yerusalem untuk berbakti. Sekarang dia sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Dia sedang duduk di kereta kudanya dan sedang membaca buku Yesaya. Roh berkata kepada Filipus, "Pergilah ke kereta kuda itu dan berdirilah di dekatnya." Jadi Filipus berlari menuju kereta kuda itu. Dia melakukannya lagi. River berseru. Allah berbicara kepada Filipus lagi. "Ya pasti," ayah berkata. Dan sekali lagi Filipus menurutinya. Saya pikir itulah sebabnya Allah dapat menggunakan Filipus dengan baik. Filipus adalah seorang yang suka mendengar, dan dia selalu bersemangat melakukan apa yang Allah minta dia lakukan. Dengarlah lanjutan kisah ini. Ayah berkata, dia mendengar orang itu dengan membaca kitab Yesaya. Filipus bertanya, "Apakah engkau mengerti apa yang engkau sedang baca?" Dia menjawab, "Bagaimanakah saya bisa mengerti? Saya butuh seseorang untuk menerangkannya kepada saya." Kemudian dia mengundang Filipus untuk naik dan duduk di sampingnya. "Baik, saya duga." Filipus kemudian mengetahui mengapa malaikat mengirim dia ke padang pasir. "Saya pikir engkau benar." Ayah setuju. Orang Etiopia sedang membaca satu ayat yang berkata, "Dia seperti domba yang dituntun ke pembantaian, dia diperlakukan dengan tidak adil." Orang Etiopia itu pun melihat kepada Filipus dan berkata, "Tolong ceritakan kepadaku, siapakah orang yang dibicarakan oleh Nabi Yesaya ini?" Jadi Filipus melompat ke dalam kereta kuda itu. Dia mengatakan kabar baik tentang Yesus. Dan kamu tahu apa yang terjadi selanjutnya? Apa? Baiklah, saat mereka meneruskan perjalanan sambil belajar bersama-sama. Dan orang Etiopia itu berkata, "Lihat, di sini ada air. Apakah yang dapat menghentikan untuk dibaptiskan?" Jadi Filipus membaptis dia. Dan kemudian kamu tahu apa yang terjadi? Apa? Alkitab berkata bahwa Roh Tuhan membawa Filipus pergi. Orang Etiopia itu tidak pernah melihatnya lagi. Wow! Trevor menarik napas dan panjang. Ayah tersenyum. Cerita ini benar-benar menunjukkan kepada kita bagaimana Allah mengendalikan segala sesuatu. Ia akan menemukan satu cara untuk menjangkau seseorang yang mau mengenal Dia.
Menurutmu, apakah satu hari kelak dia juga akan menggunakanku? Trevor melihat ke ayahnya dengan penuh harapan. Saya yakin dia akan melakukannya.